Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Bertemu lagi dengan saya Safriyadi dalam ulasan berazam atau Uber edisi Senin tanggal 23 September tahun 2024. Hari ini Komisi Pemilihan Umum Daerah di seluruh Indonesia menggelar rapat pleno dengan agenda mencabut nomor urut pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah, termasuk di Provinsi Riau. KPUD Provinsi Riau ba'da zuhur pada Senin 23 September telah mencabut 3 pasang calon gubernur dan calon wakil gubernur Riau, termasuk juga komisi pemilihan umum daerah di kabupaten dan kota. Semua pasangan calon kepala daerah sudah memperoleh nomor urut sesuai dengan undi yang mereka cabut di masing-masing tingkatan. Untuk calon gubernur Riau dan calon wakil gubernur Riau yang diikuti oleh 3 pasang calon, masing-masing kami sampaikan nomor urutnya. Nomor urut 1 Abdul Wahid yang berpasangan dengan SF Arianto. Nomor urut 2 Muhammad Nasir berpasangan dengan Muhammad Wardan. Sementara nomor urut 3 Samsuar bersama dengan Mawardi Muhammad Saleh. Untuk pasangan calon wali kota Pekanbaru yang diikuti oleh 5 pasangan calon, nomor urut 1 didapat oleh Muflihun bersama dengan Ade Hartarti Rahman. Nomor urut 2 Istiawati Ayus bersama dengan Taufik Ar-Rahman. Sedangkan nomor urut 3 Ida Yunita Susanti bersama dengan Karisman Risanda. Nomor urut 4 Edina Tarnastion yang berpasangan dengan Dastrayani Bibra. Sementara nomor urut 5 Agung Nugroho bersama dengan Markarius Anwar. Untuk kabupaten lain di Provinsi Riau, kami sampaikan juga pencabutan nomor urut oleh masing-masing komisi pemilihan umum daerah setempat. Yang pertama, Kabupaten Bengkalis, nomor urut 1 pasangan Kasmarni Bagus Santoso, nomor urut 2 Syahrial bersama dengan Andika. Untuk Kabupaten Kampar, nomor urut 1 pasangan Repol dengan Ardo, nomor urut 2 Yusri berpasangan dengan Rinto Pramono, nomor urut 3 Ahmad Yuzar dengan Miss Harti. Sedangkan nomor urut 4 Yuyun bersama dengan Edwin Pratama Putra. Untuk Kabupaten Kepulauan Meranti adalah sebagai berikut. Nomor urut 1 Asmar berpasangan dengan Muzamir. Nomor urut 2 Mahmuzin Tahir dengan Iskandar Budiman. Nomor urut 3 Basiran dengan Yulian Narwis. Sedangkan nomor urut 4 Masrun Kasmi yang berpasangan dengan Fauzi Hasan. Untuk Kabupaten Kuantan Sengingi, nomor urut 1 didapat oleh pasangan Suhardiman Ambi bersama dengan Mukhlisin. Nomor urut 2 Adam bersama dengan Sutoyo. Dan nomor urut 3 Halim dengan Sardiono. Untuk Kabupaten Indragiri Hulu, nomor urut 1 didapat oleh Raja Haryono yang berpasangan dengan Elda Suhanura. Nomor urut 2 Ade Agus Artanto yang berpasangan dengan Henrizal. Nomor urut 3 Rezita Mailaniopi yang berpasangan dengan Suhardi. Sementara untuk Kabupaten Rokan Hilir yang diikuti oleh 2 pasang calon bupati, nomor urut 1 Aprizal Sintong bersama dengan Setiawan. Nomor urut 2 Bistamam bersama dengan Charles. Untuk Kabupaten Rokan Hulu, nomor urut 1 adalah pasangan Kelmi Amri bersama Aspairaini. Nomor urut 2 Murnis bersama dengan Samsurijal. Nomor urut 3 Anton dengan Safarudin Poti. Nomor urut 4 Indra Gunawan dengan Abdul Haris. Dan nomor urut 5
Rizal berpasangan dengan Rusli. Untuk Kota Dumai, nomor urut masing-masing calon adalah nomor urut 1 diperoleh oleh pasangan Edi Muhammad Yatim dengan Almenis, nomor urut 2 Ferdiansah bersama dengan Suparto, dan nomor urut 3 Faisal bersama Sugianto. Sementara untuk Kabupaten Siak, nomor urut 1 didapat oleh pasangan Irving bersama Sugianto, nomor urut 2 Afni Zulkifli dengan Samsurijal, dan nomor urut 3 Alfedri bersama dengan Husni. Untuk Kabupaten Pelalawan, nomor urut 1 Nazarudin yang berpasangan dengan Abu Bakar, dan nomor urut 2 Zukri Misran berpasangan dengan Husni Tamrid. Yang terakhir adalah Kabupaten Indragiri Hilir, masing-masing nomor urut 1 pasangan Suhaidi bersama Samsudin Uti, nomor urut 2 Feryandi bersama dengan Dani M. Nur Salam, dan nomor urut 3 Mimi Lutmina berpasangan dengan Sofyan Hamim. Sementara nomor urut 4 pasangan Herman bersama Yuliantini. Itulah perolehan masing-masing nomor urut pasangan calon gubernur dan calon bupati, wakil bupati, calon wali kota, dan calon wakil wali kota yang hari ini dilakukan secara serentak oleh masing-masing komisi pemilihan umum daerah di provinsi, kabupaten maupun kota. Pada hari ini juga, kalau tidak ada halangan, direncanakan Gubernur Riau Rahman Hadi akan mengukuhkan atau melantik penjabat sementara bupati yang kepala daerahnya kembali ikut mencalonkan diri sebagai calon bupati atau calon wakil bupati. Di Provinsi Riau terdapat 6 kepala daerah yang kembali bertarung untuk merebut posisi bupati pada periode kedua. 6 kepala daerah itu adalah yang pertama Zukri Misran, Bupati Kabupaten Pelalawan, Suardiman Ambi, Bupati Kabupaten Kuantan Singingi, Rezita Mai Laniopi, Bupati Kabupaten Indragiri Hulu, Faisal sebagai Wali Kota Dumai, kemudian Aprizal Sintong, Bupati Kabupaten Rokan Ilir, dan yang terakhir adalah Asmar, Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti. Nah, sesuai dengan ketentuan undang-undang bahwa bupati yang kembali mencalonkan diri sebagai calon bupati atau calon wakil bupati, mereka harus mengambil cuti di luar tanggungan negara. Cuti di luar tanggungan negara itu terhitung sejak penetapan mereka sebagai calon kepala daerah sampai masuk minggu tenang 3 hari menjelang pencoblosan kertas suara 27 November mendatang. Ya kira-kira 2 bulan, lumayanlah bagi pejabat sementara. Nah, ada 6 pejabat sementara yang telah diturunkan SK-nya oleh Menteri Dalam Negeri. Ke-6 calon sementara itu berasal dari pemerintah pusat dan dari pemerintah daerah. Ada 3 pejabat pusat yang ditugaskan menjadi PJS, dan ada 3 eselon 2 di Sekretariat Daerah Provinsi Riau yang juga ditugaskan menjadi pejabat sementara bupati di 6 daerah yang tadi kepala daerahnya mengambil cuti di luar tanggungan negara. Ke-6 pejabat sementara yang akan dikukuhkan atau dilantik oleh PJ Gubernur Riau Rahman Hadi itu adalah pertama Indra Purnama. Indra Purnama ini adalah Biro Keuangan Umum
dan Humas BNPB sebagai pejabat sementara Bupati Siak. Yang kedua adalah Dr. Andus Ahmad Sudirman Tafi Piono MMMA. Beliau ini adalah Direktur Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Yang bersangkutan diberi tugas sebagai pejabat sementara Bupati Bengkalis. Kemudian ada juga nama TS Fahsul Falah. Beliau adalah Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan dan Pelayanan Publik Kementerian Dalam Negeri yang mendapat tugas sebagai PJS Wali Kota Dumai. Lalu ada juga nama John Armedi Pinem, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Sekretariat Daerah Provinsi Riau yang mendapat tugas sebagai pejabat sementara Bupati Pelalawan. Lalu ada juga nama Roni Rahmat. Roni Rahmat adalah Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Riau, diberi tugas sebagai pejabat sementara Bupati Kepulauan Meranti. Dan terakhir adalah Sri Sadono Mulyanto, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau yang mendapat tugas sebagai PJS Bupati Kuantan Sengingi. Nah, keenam PJS itu diberikan tugas pertama untuk mensukseskan pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Provinsi Riau, khususnya pada wilayah kabupaten yang mereka pimpin. Dan yang kedua, menjaga netralitas dari aparatur sipil negara agar tidak terlibat dalam politik praktis, baik sebagai tim sukses maupun tim yang mempengaruhi orang untuk membawa ke salah satu pasangan calon kepala daerah. Dan yang terakhir tentu saja membantu Komisi Pemilihan Umum atau Badan Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan yang ada pada mereka. Nah, kita akan melihat bagaimana para pejabat sementara bupati dapat menempatkan dirinya sebagai bupati yang pertama bersifat netral dalam pilkada serentak ini. Yang kedua, menjaga agar pemilihan umum berlangsung secara jujur, aman, dan adil. Dan yang ketiga, berhasil melaksanakan pesta demokrasi di tingkat lokal agar pelaksanaannya berjalan dengan damai, tertib, terkendali sesuai dengan keinginan masyarakat. Nah, kita doakan semoga pasangan calon kepala daerah, baik gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota, wakil wali kota, dapat memanfaatkan waktu yang tersisa hingga akhir November ini untuk melaksanakan kampanye. Ajalah masyarakat, ambillah hati masyarakat dengan baik dan benar, dengan mengemukakan program-program yang akan dijanjikan untuk masyarakat untuk 5 tahun mendatang. Mudah-mudahan saja pelaksanaan pilkada serentak ini berjalan sesuai dengan harapan kita bersama, dan kita mendapatkan pemimpin yang tidak saja demokratis, akan tetapi juga dapat membuat daerah kita menjadi berkembang, maju, masyarakatnya sejahtera, makmur, daerahnya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita bertemu kembali pada edisi besok. Jangan lupa subscribe terus YouTube Berazam, like and share, nyalakan lonceng notifikasi Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.